Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sulistiawati, NIM 0205180009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum identifikasi kelembagaan agribisnis pada usaha tani Belimbing Dewa, Afer Hoa Karambola Varietas Dewa di kelompok Tani Kalilicin, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Hasil dan pembahasan yang akan saya presentasikan di sini meliputi pelaksanaan kegiatan, karakteristik petani responden, keadaan usaha tani, dan kelembagaan yang berperan pada agribisnis Belimbing Dewa di kelompok Tani Kalilicin. Untuk pelaksanaan kegiatan praktikum ini dimulai pada bulan Mei sampai Juni 2021 yang bertempat di Jalan Belimbing Dewa nomor 40 RT 8 RW 13 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Lalu data yang diperoleh ini dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu penggambaran keadaan menggunakan kata-kata. Kemudian untuk kelembagaan sarana produksi, aspek yang dianalisis meliputi ketersediaan sarana produksi, cara pembelian sarana produksi, dan cara pembayaran sarana produksi yang dilakukan petani. Pada kelembagaan pemasaran hasil pertanian, aspek yang dianalisis yaitu cara penjualan hasil panen dan alur pemasaran hasil panen yang dilakukan petani. Untuk kelembagaan alat dan mesin pertanian, aspek yang dianalisis meliputi sumber dan perannya bagi petani. Lalu pada kelembagaan tenaga kerja, aspek yang dianalisis yaitu asal tenaga kerja yang digunakan. Pada kelompok tani dan penyuluhan, ini difokuskan pada partisipasi petani pada organisasi kelompok tani, kegiatan penyuluhan, dan pemanfaatan sumber informasi teknologi. Lalu pada kelembagaan permodalan, ini difokuskan pada sumber pinjaman modal yang digunakan petani dan pemanfaatannya. Untuk hasil dan pembahasannya, karakteristik petani responden ini tingkat pendidikannya sebagian besar adalah berpendidikan SMA dan ada beberapa petani lulusan sarjana. Kemudian rata-rata umur petani di kelompok Tani Kalilicin ini adalah 35 tahun yang merupakan usia produktif. Kemudian petani di kelompok Tani Kalilicin ini sudah lama dalam berusaha tani, yaitu berusaha tani rata-rata selama 20 tahun. Usaha yang dijalankan merupakan usaha keluarga secara turun-temurun. Untuk keadaan usaha taninya, komoditas yang diusahakan adalah belimbing varietas Dewa. Produktivitas yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton per hari atau satu pohon bisa menghasilkan 3.000 buah. Lalu lahan garapan untuk usaha tani ini merupakan lahan pribadi. Untuk kelembagaan agribisnis yang berperan itu meliputi kelembagaan sarana produksi. Di lokasi praktikum, pupuk kimia seperti urea, TSP, NPK, dan sebagainya yang dibutuhkan petani selalu tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa secara fisik, aksesibilitas petani terhadap pupuk kimia relatif baik. Petani biasanya membeli sarana produksi secara mandiri dan dibayar secara tunai. Pembelian pupuk organik ini dilakukan di toko pertanian di wilayah Parung, di Pasar Parung, Kabupaten Bogor. Lalu untuk sarana produksi lain seperti pupuk kandang berasal dari kambing yang diternak sendiri dan bibit belimbing Dewa berasal dari bantuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok. Petani Kalilicin juga memperbanyak bibitnya secara mandiri. Untuk kelembagaan tenaga kerja yang digunakan dalam mengelola kegiatan usaha tani Belimbing Dewa ini berasal dari tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Saat musim panen akan tiba, kegiatan tersebut umumnya tidak dapat dilakukan oleh petani sendiri sehingga harus membayar tenaga upahan karena kegiatan tersebut harus dilakukan secara cepat untuk membungkus buah agar dapat mengejar waktu untuk buah dapat dibungkus sehingga tidak dirusak oleh lalat buah.
Lalu untuk sistem pembayaran tenaga kerja ini dilakukan dengan sistem borongan. Selanjutnya, kelembagaan alat dan mesin pertanian. Dalam hal penyediaan alat dan mesin pertanian, petani mendapat bantuan dari pemerintah melalui program PUAP, pengembangan usaha agribisnis perdesaan, di mana bantuan ini berupa permodalan yang dikelola kelompok tani. Kemudian berdasarkan wawancara kepada Bapak Nanang Yusuf, selaku ketua kelompok tani Kalilicin ini, bantuan dikelola untuk membeli hand traktor yang dapat membantu petani mengelola lahan, dan pengelolaan peminjaman hand traktor ini dilakukan sendiri oleh Bapak Nanang Yusuf. Untuk melakukan peminjaman ini, petani hanya perlu membayar biaya perawatan karena hand traktor ini merupakan milik bersama. Selanjutnya, kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan. Keberhasilan usaha tani ini didukung dengan penerapan dan inovasi teknologi, maka perlu adanya transfer inovasi dan teknologi kepada para petani. Maka perlunya pengembangan inovasi kelembagaan yang memungkinkan transfer teknologi secara cepat kepada petani. Maka dari itu, kelembagaan kelompok tani dan penyuluhan ini sangat berperan dalam kegiatan kelompok tani di Kalilicin, Pancoran Mas. Berdasarkan data kuesioner dan wawancara pada praktikum yang dilaksanakan, kelembagaan kelompok tani masih lemah. Anggota kelompok tani Kalilicin yang aktif hanya ada 15 orang. Sebagian petani menyatakan tidak aktif dalam keanggotaan dan ada yang tidak tergabung lagi dalam keanggotaan. Kemudian, kelompok tani ini jarang ada perkumpulan. Hal ini disebabkan karena petani di kelompok tani Kalilicin ini sebagian besar merupakan pekerjaan sampingan, sehingga terdapat kepentingan yang berbeda dari setiap anggota, sehingga perkumpulan yang dilaksanakan hanya pada saat-saat sangat penting. Padahal kelompok tani ini berperan penting untuk memfasilitasi anggota dalam penyaluran aspirasi kepada pemerintah, wadah saling tukar informasi usaha tani, serta sebagai akses dalam pengajuan bantuan kepada pemerintah. Selanjutnya berikut adalah karakteristik penyuluh. Ya, data responden penyuluh diambil 3 orang dan sebagai berikut karakteristik penyuluhnya. Untuk daerah Kecamatan Pancoran Mas, ini dibina oleh Ibu Rini Ekowati. Dalam konteks kelembagaan penyuluhan ini masih terdapat kendala, yaitu lemahnya kelembagaan penyuluhan seperti kurangnya pembinaan penyuluh kepada petani. Seharusnya terdapat kunjungan aktivitas periodik ke petani, tapi nyatanya tidak ada kunjungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada penyuluh, hal ini disebabkan karena petani di kelompok tani Kalilicin sudah memiliki keahlian yang memadai dalam mengembangkan usaha taninya. Jadi, kegiatan budidaya terus berjalan namun tidak ada pertemuan rutin antara penyuluh dengan kelompok tani. Walaupun kelembagaan penyuluh yang dirasakan kelompok tani Kalilicin masih lemah, namun hal ini menjadikan anggota kelompok tani Kalilicin menjadi kreatif dan mandiri. Para petani lebih mengandalkan sesama petani lain yang dinilai lebih berpengalaman sebagai sumber informasi teknologi. Contohnya adalah pada kasus ini, inovasi teknologi pembungkus buah yang dilakukan antar para petani belimbing di kelompok tani Kalilicin. Kemudian ada program pemberdayaan yang dilakukan penyuluh, yaitu pendampingan usaha, pendampingan dinamika kelompok. Namun berdasarkan data observasi, kelompok yang ada keberadaannya tidak aktif. Secara umum, penyuluh di Kota Depok ini memiliki tugas dan peran memfasilitasi pengajuan bantuan saprodi yang dibutuhkan untuk budidaya, penyedia informasi pasar dan harga, serta teknologi pertanian. Selanjutnya adalah kelembagaan permodalan. Kelembagaan yang mendukung usaha tani pada kelompok tani Kalilicin ini diantaranya adalah lembaga bank, koperasi syariah, dan pegadaian. Biasanya para petani mengakses permodalan melalui koperasi syariah karena akses lebih mudah dibandingkan lembaga permodalan yang lain dan tidak menetapkan bunga yang dapat memberatkan petani. Petani melakukan pinjaman di koperasi karena untuk membiayai kebutuhan tenaga kerja.
Petani juga harus menyediakan dana untuk permodalan, membayar hasil panen petani untuk dijual kepada lembaga pemasaran. Selain itu, permodalan digunakan untuk pembelian input usaha tani yang tidak dapat diproduksi sendiri seperti pupuk kimia, pembungkus buah, dan obat-obatan. Selanjutnya, kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Di sini terdapat 5 lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran belimbing dewa ini, yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, supplier, UKM pengolahan, dan pedagang pengecer. Untuk alur pemasaran belimbing dewa ini terdapat 2 saluran. Pertama, dari petani, kemudian ke pengecer, kios buah, lalu ke konsumen akhir. Saluran kedua yaitu petani, lalu ke pedagang pengumpul, ke pedagang besar, supplier, ke pengecer. Pengecer menjual produknya di pasar swalayan, modern atau tradisional, lalu ke konsumen akhir. Lalu untuk alur pemasaran olahan belimbing ini, petani menjual produknya bekerja sama dengan UKM pengolahan. Kemudian UKM pengolahan ini menjual produk olahannya langsung kepada konsumen. Pemasaran hasil panen belimbing dewa mencakup pasar modern, bazar, kios buah, dan pasar tradisional. Petani menjual belimbing dewa di tingkat tradisional dengan kisaran harga Rp10.000 sampai Rp15.000 per kilogram. Dan untuk tingkat pasar modern, harga yang ditetapkan lebih dari itu. Pada tingkat pasar modern, belimbing dewa ini dipasarkan oleh lembaga PT Meraki Agro Indonesia. Lalu untuk hasil olahan belimbing dewa ini dipasarkan melalui koperasi kantor pemerintah, tempat wisata di Kota Depok, minimarket, dan melalui pameran-pameran. Berikut adalah gambar produk yang dihasilkan oleh petani belimbing di Kali Licin yang bekerja sama dengan UKM pengolahan yang ada di Kota Depok, yang berupa sirup buah belimbing dewa, dodol buah belimbing dewa, dan keripik buah belimbing. Jadi kesimpulannya berdasarkan praktikum ini yaitu untuk terus mengembangkan agribisnis belimbing dewa di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Pancoran Mas, diperlukan peran kelembagaan yang dapat mendukung agribisnis belimbing dewa tersebut. Karena produktivitas pertanian tidak lagi menjamin akan memberikan keberhasilan dan keuntungan yang layak bagi petani tanpa adanya kesetaraan pendapatan antara petani pada subsistem on-farm dengan pelaku agribisnis di subsektor hulu dan hilir. Kesetaraan tersebut dapat dicapai dengan peningkatan posisi tawar petani. Hal ini dapat dilakukan jika petani menghimpun kekuatan dalam suatu lembaga yang mampu menyalurkan aspirasi petani. Oleh karena itu, kelembagaan agribisnis perlu dikembangkan, dan dengan adanya kelembagaan agribisnis ini maka dapat memperbaiki taraf hidup, harkat, martabat, dan kemandirian petani. Dan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuesioner kepada petani belimbing di kelompok tani Kali Licin, penyuluh dan lembaga pemasaran terkait, maka dapat diidentifikasikan kelembagaan yang ada dan berperan pada agribisnis belimbing dewa di kelompok tani Kali Licin adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kelembagaan sarana produksi, kelembagaan tenaga kerja, kelembagaan alat dan mesin pertanian, kelembagaan kelompok tani, dan penyuluh. Lalu kelembagaan permodalan, kemudian kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Berikut adalah daftar pustaka dan sumber referensi dalam penyusunan laporan dan presentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.